Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isam Hendra dengan NIM 119122036. Kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang hukum acara perdata dan peradilan agama. Pertama, kekuasaan pengadilan agama untuk mengadili, baik memeriksa, memutus, maupun menyelesaikan perkara-perkara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Kata kewenangan bisa diartikan kekuasaan, sering juga disebut kompetensi. Dalam hukum acara perdata biasa menyangkut dua hal, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut pengadilan agama adalah kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang pengadilan agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara. Pertama, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Pengadilan agama juga diberi kewenangan: pertama, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam kepada institusi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Kedua, diberi tugas tambahan atau didasarkan pada undang-undang seperti pengawasan pada advokat yang beracara di lingkungan pengadilan agama, pegawai pencatat akta ikrar wakaf, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kompetensi relatif. Kompetensi relatif pengadilan agama dalam artian sederhananya adalah kewenangan pengadilan agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada hukum acara yang digunakan. Dalam hal ini, pengadilan agama dalam hukum acaranya adalah hukum acara perdata. Selanjutnya ialah jangkauan kewenangan perkara perkawinan. Dalam perkawinan, wewenang pengadilan agama diatur berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain: pertama, izin beristri lebih dari seorang. Kedua, izin melangsungkan perkawinan bagi orang-orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga, dan dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Ketiga, dispensasi kawin. Keempat, penjagaan perkawinan. Kelima, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Keenam, pembatalan perkawinan. Ketujuh, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri. Kemudian ke-8, penceraian karena talak. Ke-9, gugatan penceraian. Ke-10, penyelesaian harta bersama. 11, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidik anak bila mana bapa yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya. Ke-12, penguasaan anak-anak. 13, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. Kemudian ke-14, putusan tentang sah tidaknya seorang anak. Ke-15, putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua. Ke-16, pencabutan kekuasaan wali. 17, menunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut. Ke-18,
penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang tinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya. Ke-19, pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya. Kemudian ke-20, penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. 21, putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur. Dan yang terakhir, pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Selanjutnya adalah jangkauan kewenangan pengadilan agama terhadap kewarisan. Jangkauan kewenangan pengadilan agama mengadili perkara kewarisan. Dalam perkara waris yang menjadi tugas dan wewenang pengadilan agama disebutkan berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pertama, penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Kedua, penentuan mengenai harta peninggalan. Ketiga, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Kemudian keempat, melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Dan kelima, penetapan pengadilan atas permohonan seorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian-bagiannya. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, terdapat kalimat yang berbunyi, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan. Kini dengan adanya amandemen terhadap undang-undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dijelaskan bila mana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh pengadilan agama. Selanjutnya, jangkauan kewenangan pengadilan agama terhadap sengketa milik. Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, pengadilan agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Di antara perubahan mendasar itu adalah diberikannya wewenang peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa hak milik di antara mereka yang beragama Islam dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyebutkan pertama, dalam hal terjadi sengketa hal milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Kedua, apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang-orang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. Jadi, apabila sengketa hak milik tersebut hendak diajukan ke pengadilan agama, maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dengan jelas dan tegas, yaitu pertama, subjek hukum. Subjek hukum sengketa hak milik tersebut harus orang-orang yang beragama Islam. Maksudnya pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa hak milik tersebut
baik penggugat maupun tergugat harus beragama Islam. Kedua, objek perkara sengketa hak milik yang diajukan ke pengadilan agama tersebut adalah sama dengan objek perkara yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Adapun kewenangan absolut pengadilan agama yang dimaksud adalah sengketa di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah atau ekonomi syariah. Ketiga, perkara sengketa hak milik dan perkara yang menjadi kompetensi absolut peradilan agama tidak berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai akibat hukum yang saling terkait. Apabila sengketa hak milik yang terjadi tidak memenuhi 3 syarat yang disebutkan tadi, maka pengadilan agama tidak berwenang untuk mengadili perkara sengketa hak milik tersebut, karena yang berwenang menurut hukum adalah pengadilan negeri. Sikap hakim pengadilan agama dalam menghadapi kasus yang bukan merupakan kewenangan absolutnya harus menjatuhkan putusan negatif berupa pernyataan hukum dalam amar putusannya yang menyatakan pengadilan agama secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hakim pengadilan agama tidak boleh menjatuhkan putusan positif yang berisi penolakan atau pengabulan gugatan dengan alasan bertitik tolak pada kompetensi absolut yang menegaskan bahwa setiap perkara yang tidak termasuk kewenangan pengadilan maka secara mutlak tidak berwenang pula untuk mengadilinya. Selanjutnya, jangkauan kewenangan mengadili perkara wasiat dan hibah. Mengenai wasiat, wewenang pengadilan agama diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama. Dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah perbuatan seorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Namun undang-undang tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat. Ketentuan lebih detailnya diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam, wasiat ditempatkan pada bab 5 dan diatur melalui 16 pasal. Ketentuan mendasar yang diatur di dalamnya adalah tentang syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai berlaku, di mana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris. Dalam wasiat harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat, kapan wasiat batal, wasiat mengenai hasil investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga sedang ahli waris tidak setuju, di mana surat wasiat disimpan, bagaimana jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya. Soalnya penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam undang-undang. Secara garis besar diatur dalam kompilasi hukum Islam dengan menempati bab 6 berisi subjek hukum hibah, besarnya hibah, di mana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia. Baiklah, demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi hukum acara, perdata, dan peradilan agama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.